Kalau lu tanya, mau nggak bisnis gua hilang? Semua aset gua, rumah, mobil, rekening, obligasi, deposito, bitcoin, saham, jam tangan, lenyap. Bener-bener ke titik nol lagi. Tapi gue bisa balik ke umur 20. Gue sekarang 30. Jawaban gua mau banget. Nggak pakai mikir. Dua-dua juga nggak apa-apa, dah gofur. Nggak usah 20. Pasti lu sering kan denger kata-kata semua itu. Entah di influencer luar negeri ataupun di Indonesia. Gue pun sama. Kalau ditanya mau banget, hilangin aja. Ambil aja ini semua kalau bisa balik ke umur 20. Tapi dengan satu syarat. Bukan networking. Gue gak butuh networking. Bukan beli bitcoin di 2015 juga. Duit gue berapa sih waktu itu? Mau kali 200 juga gak ada artinya. Satu syarat. Skills gue jangan hilang. Itu syaratnya. Tetap ada di dalam kepala gue. Skills ya. Bukan informasi. Kalau tahu informasi doang itu gak ada gunanya. Jika gak ada skillsnya. Kayak sekarang lu tahu AI. Ini penting kan buat ke depan. Tapi kan lu tahu doang kan. Lu gak ngerti skills atau cara pakainya secara mendalam. Nah, di video ini gue mau bahas soal stacking skills. Bahasa Indonesianya tuh menumpuk keterampilan. Ya, makanya banyak orang yang bilang edukasi adalah jalan keluar dari kemiskinan struktural. Dan gue percaya itu. Tapi orang kalau denger edukasi itu selalu otaknya sekolah, kuliah, belajar, ngeles, ambil sertifikasi. Jadi kadang gue paham lu pada bingung atau ngangguk-ngangguk dong padahal nggak ngerti. Gue akan coba jelasin serelate-nya di video ini. Lu waktu kelas dasar SD, lu belajar tambah kurang kan? Tapi mana bisa sih lu cari duit kalau cuman bisa tambah kurang doang? Habis itu lu upgrade kan? Lu belajar kali bagi. 1 kali 10, 10, 10 bagi 5, 2, 9 kali 9, 8, 1. Habis itu lu belajar persentase, diskon 20%, bonus 10%. Habis itu lu belajar Microsoft Excel ataupun Google Sheet. Pakai dah tuh di komputer. Lu belajar charts, lu belajar tables, grafik, terus lu stacking skills lu terus tuh. Habis itu lu belajar akuntansi, debit, kredit. Gimana biar balance pembukuan. Ada account payable, account receivable. Lu jurnal lu belajar, lu neraca belajar, lu laba rugi, cash flow statement. Habis itu lu belajar budgeting dan forecasting. Dah, di sini lu udah bisa cari kerja. Tapi juga gaji lu nggak seberapa. Karena banyak yang bisa seperti itu. Lalu kalau mau nilai lu bertambah, lu belajar lagi tuh taxation, pajak. Lu mana bisa lu belajar tax kalau akuntansinya lu belum paham. Sama kayak lu mana bisa sih lu belajar akuntansi kalau tambah kurang kali bagi aja lu nggak bisa. Udah mulai paham ya soal stacking skills. Habis belajar cara ngitung tax, habis itu lu pelajarin deh undang-undangnya atau aturannya mengenai tax. Jadi lu tahu gimana peraturan PPh 21, 23, 25, 29, PPN, DPP yang 12% tiba-tiba jadi 11% bikin gue pusing. Habis itu lu belajar lah financial statement analysis. Bukan soal buat tapi lu analisa. Tadi kan buat doang. Kenapa nih bisa sales naik 30% tapi profit turun 10%? Kan konyol, naik salesnya malah profitnya turun. Habis itu lu belajar corporate finance. Lu belajar struktur modal, valuasi, lu belajar capital budgeting. Habis itu lu belajar investment dan capital markets. Lu belajar fundamental saham, lu belajar obligasi, lu belajar reksadana, dan gimana pasar modal itu bekerja, lu belajar repo, lu belajar kripto mungkin. Habis itu lu belajar valuasi perusahaan pakai DCF, multiple, comparable. Habis itu lu belajar M&A, merger and acquisition. Gimana proses due diligence-nya. Habis itu belajar leadership dan communication dan training anak-anak di bawahnya. Belajar gimana anak-anaknya ini belajar advanced financial modeling, IRR atau NPV. Lu belajar deal making dan fundraising. Baru dah lu jadi CFO yang tadinya akuntan yang penting balance doang. Dalam prosesnya lu juga terkadang kan nggak bisa berharap berurutan sesuai sequence belajarnya. Gue kasih contoh, tadi gue kasih contoh di CFO ya. Ini gue kasih contoh misalkan di CMO. Tapi kan lu namanya jenjang karir kan lama lu jadi CMO. Misalnya CMO. Tadinya lu cuman belajar copywriter. Terus lu belajar crafting offer, penawaran. Lu biasa tulis caption, akhirnya lu dikasih tugas nulis offer, nulis script. Lu belajar buat landing page. Lu belajar design. Lu belajar editing video. Lu belajar hook. Lu belajar short form video. Lu belajar long form video. Lu belajar brand
branding, lu belajar selling, lu belajar ads, lu belajar brief KOL gimana, lu belajar scripting, lu belajar thumbnail design, lu belajar VSL, video sales letter, lu belajar naikin taste dan artnya, lu belajar conversion optimization, lu belajar project managementnya, ditambah soft skillnya, lu belajar leadership, communication, coaching, training, motivation, critical thinking, empathy, project management, public speaking, lu attention to detail, integritas, negotiation, adaptability, disiplin. Dari situlah akhirnya pendapatan lu atau income lu bertahap naik. Jadi jangan dikit-dikit, kayaknya ini nggak guna deh. Betul. Emang kadang nggak guna. Cuman lu kalau masih newbie, lu masih muda, lu masih mau naik karirnya, lu belum puas sama diri, lu telen semuanya. Walaupun lu tahu itu nggak guna buat di tahap hidup lu sekarang. Lu belum pantas di karir lu sekarang lu ngomong mana yang guna, mana yang enggak. Karena lu nggak tahu. Hidup itu kayak puzzle. Kadang lu dapet puzzle nomor 45 sampai 50 dulu. Padahal lu masih di puzzle nomor 10. Cuman kan ketika puzzle lu udah 44, langsung cepet tuh jebret ke 50. Karena 3 tahun lalu lu dapet nomor 45 sampai 50-nya. Yang lu bilang gak guna itu. That's life in professional environment. Ketika lu masih muda ataupun tua sih sebenarnya. Intinya adalah kalau lu nonton video ini kan lu mau lebih baik kan. Ini kan video hooknya edukasi semua. Dikit lah view-nya pasti 10.000 lah paling atau 5.000. Lu mau hidup lu berubah. Kan? Jadi lu harus seperti spons. Lu serap semuanya. Lu dengerin, lu belajarin baik-baik. Karena nggak ada yang sia-sia dalam belajar. Atau stacking skills namanya. Suatu saat itu berguna dan mempercepat karir lu. Inilah yang disebut edukasi itu jalan keluar dari kemiskinan. Dan lu ditempatin di negara apa aja, pasti lu bisa jadi sesuatu. Gue flashback dikit. Waktu itu gue ke LA, ke Los Angeles, ke Amerika. Gue mikir nih, kalau misalkan Indonesia bangkrut, harta gue disita semua nih, gue salah nyenggol pemerintah nih, diambil aja kan bisa kan di sini. Lalu gue dibuang ke Amerika tanpa koneksi satu orang pun, tanpa saudara atau teman satu orang pun, tanpa ijazah, tanpa nama baik gue. Muka gue juga diganti semua deh, nama gue diganti, bener-bener kayak lahir dari nol di sana dengan identitas baru. Asalkan satu jangan diambil, yaitu knowledge atau skills gue. Gue berani jamin gue bisa dapat harta yang sama kayak di Indonesia dalam waktu 6-8 tahun. Karena gue udah stacking ribuan skills yang bisa membawa value ke perusahaan itu sama aja negaranya apapun. Side note, yes, emang gue gak sebut istri, anak, dan orang tua gue ikut.Gue sangat paham buat kalian yang posisinya sekarang sandwich generation. Ruang gerak kalian memang sangat terbatas dan itu wajar. Kalian akan lebih lama memang sukses. Terima aja. Gue kalau kena sandwich generation juga gak berani bilang 6-8 tahun. Probably bisa 2 kali lipat lebih lama, itu 12-16 tahun. Karena bisa aja bapak lu judi mulu, emak lu dikit-dikit belanja lagi, utang di mana-mana. I got it, bro. I got it, guys. Cuman gak ada pilihan, guys. Satu-satunya cara maju terus, ya lu belajar terus. Memang lebih lama buat kalian yang sandwich generation. Dan itu wajar. Tapi bukan berarti itu gak mungkin. Semuanya mungkin banget dan kalian bisa. Cuman memang waktunya memang lebih lama. Sabar ya. Mudah-mudahan juga video YouTube gue soal edukasi ini viral lah dan ditonton oleh banyak orang di Indonesia. Karena jika semua keluarga lo yang nyusahin lo itu mindsetnya berubah dan mindsetnya sama kayak lo sekarang yang lagi nonton ini, kan lo ada niat belajar nih. Kan kalau lo masih nonton apalagi sampai ini menit-menit terakhir nih, ya mudah-mudahan hidup lo semua lebih dipermudah nantinya. Amin. Stack the skills. Tumpuk skills sebanyak-banyaknya. Belajarin aja apapun yang menurut lu baik. Pasti akan berguna kok. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang cara gue dapat uang tambahan 1 miliar per tahun. Bagaimana itu malahan jadi bumerang buat gue. Padahal dapat 1 miliar per tahun. Videonya di sini udah gue siapin, langsung klik aja, itu cerita nyata.